Halo guys, berjumpa lagi bersama gua yang tentunya di channel ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini gua akan membahas apa ya? Isu tentunya, isu yang terhangat di Indonesia ya. Sambil kita jalan-jalan, sambil berkendara menikmati angin, kita ngemeng-ngemeng isu yang lagi hits aja ya di Indonesia. Oke, banyak pro kontra ya terkait Reuni 212 ya yang akan dilaksanakan tanggal 2 Desember 2021. Pro kontranya ini tentu pasti dari kadrun dan cebong. Kaum cebong pasti nggak bakal setuju dengan kaum kadrun yang akan melaksanakan reuni 212. Begitupun sebaliknya kaum kardun kaum yang disebut kardun pun pasti akan mengelak bahwa apa yang disebut cebong itu jangan dianggap. Pro kontra terutama perihal masalah syara ya, agama dan khilafah. Biasanya orang sangat tidak ingin membahas itu gitu. Oke, balik ke isu reuni 212 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021. Menurut gue sendiri ya nggak masalah gitu, kalau reuni aja gitu loh, reuni aja asalkan sesuai dengan protokol kesehatan dan tertib ya, tidak ada keonaran, tidak ada istilahnya yang mengakibatkan kerugian ya, kerugian bagi negara, kerugian bagi orang lain tentunya gitu, dan berjalan dengan tertib itu nggak masalah gitu kalau menurut gua ya. Dan kalaupun misalnya ada yang kontra tentang reuni 212 yang bilang apaan nggak manfaat, apaan istilahnya nggak bagus, apa mau demo doang, apa mau nasi bungkus doang segala macam bla bla bla, pasti ada yang kontra dan menyebutkan hal seperti itu. Menurut gua kalau nggak setuju gitu kan ya nggak masalah, itu wajar kan, nggak setuju wajar, karena kan yang namanya orang pasti punya pendapatnya masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada orang yang bilang nggak setuju, cuma pengen demo doang, pengen nasi bungkus doang, tapi menurut pemaparan ketua penyelenggara reuni 212 itu kan rencananya akan dimulai pada jam 4 pagi ya, subuh berjamaah, kemudian ada pengajian, ada istighosahan juga. Yang menurut gue itu bagus kegiatannya. Nah, kegiatan setelah itu apakah mau ada orasi ataupun yang lainnya gue nggak tahu. Yang jelas kegiatan awalnya itu kan diiringi dengan kebaikan gitu ya. Kalaupun setelah acara istighosa ataupun misalkan acara sholat subuh berjamaahnya, setelah acara itu misalnya ada keributan konornya, gue juga nggak setuju sih. Cuman ya dari pengalaman reuni 212 yang lalu itu gue rasa tertib ya. Gue bukan pendukungnya si A betul atau pendukungnya si B, tapi gue berpikir secara logika yang bersih ya, akal sehat aja ya. Untuk pengalaman kemarin ya tertib gitu, sampah nggak ada yang berserakan, tertib gitu, nggak ada keonaran apa-apa. Bagi yang nggak setuju ya yang nggak masalah gitu. Kalaupun pengen adain acara misalkan reuni tolak reuni 212 ya lakukan aja gitu. Kita juga bisa tahu nih siapa yang paling banyak, siapa yang enggak gitu. Jadi salah satunya ya, jadi bisa tahu juga nih orang yang pro dan kontra tentang reuni 212 itu siapa aja. Ya menurut gue ya tetap reuni 212 itu yang paling banyak ya, paling banyak masanya tentunya.
gitu. Dan menurut berita yang gue dengar dari detik.com juga katanya ada seruan dari Habib Rizik untuk ikut terjun ke lapangan merayakan reuni 212 gitu. Nggak salah sih sebenarnya, tapi yang perlu dipertimbangkan adalah prokesnya gitu kan. Jangan sampai orang-orang pada dipenjara karena prokes juga gitu. Gitu. Apalagi ya, di Indonesia ini isu SARA itu yang paling inilah sensitif ya. Isu SARA itu yang paling sensitif dibicarakan gitu. Dan bahkan orang Islamnya sendiri kalau menurut gua itu sangat anti banget dengan yang namanya khilafah, dengan yang namanya jihad. Padahal di dalam Islam sendiri ya kata jihad, kata khilafah itu ada. Dan juga mereka harus tahu khilafah itu artinya pemimpin. Yang saat ini kan digiring kalau khilafah itu, wah ini berarti mau kudeta nih, mau jadi negara Islam, mau jadi negara khilafah. Khilafah itu artinya pemimpin gitu. Gue sebagai Islam juga ketawa-ketawa aja lihat. Apalagi orang yang maaf ya di non Islam yang bilang ngiranya khilafah itu pengen gulingin presiden, pengen buat negara Islam gitu. Ya khilafah artinya pemimpin Islam, istilahnya menjadikan peraturan negara ini bisa lebih bagus lagi gitu kan. Khilafah itu adalah pemimpin yang baik gitu. Jadi khilafah yang baik itu istilahnya pemimpin yang baik ya gimana lah gitu, pemimpin yang baik gitu. Dan kalau jihad itu bukan berarti ngebom, bunuh orang. Jihad itu merupakan satu suatu hal yang baik. Misalkan contohnya dalam Islam, kalau istri yang melahirkan kemudian meninggal itu disebut jihad karena dia menguburkan nyawanya untuk melahirkan anaknya, yang mana dia sebagai seorang perempuan secara lahiriah, secara zahir memiliki kemuliaan di sisi Allah. Kalau misalkan kita dijajah sama negara asing, kemudian kita melawan, itu namanya jihad. Kemudian ada nih agama lain misalnya yang melecehkan Islam gitu, yang bunuh orang Muslim, kita lawan, itu namanya jihad gitu. Kebanyakan orang, terutama orang yang non Islam ya, mengira jihad itu ngebom orang. Kalau misalnya ngebom orang, kan mayoritas Indonesia itu Islam. Banyak orang yang non Islam pasti akan mati, dibunuh, istilahnya dibom dong gitu kan. Buktinya nggak ada. Nah ini isu-isu di masyarakat yang harus kita buka gitu secara akal sehat ya tentunya ya. Jangan sampai mudah terpengaruh dengan media-media yang banyak sekali justru memojokkan Islam sendiri, yang mengadu domba antar umat Islam, mengadu domba antar suku dan agama gitu. Itu sangat miris sekali sih, benar-benar. Apalagi dengan mengkait-kaitkan isu-isu lain ya tentang kondisi yang sebenarnya gitu. Jadi kalau ada isu A nih, misalkan tentang COVID, ya kita harus perbaiki. Misalkan kalau ada kesalahan tentang penanganan COVID gitu, jangan berembet ke isu-isu yang lain dulu gitu. Kadang kalau di kita itu isu terbesarnya misalkan A nih, ada isu lain, itu ibaratnya sebagai pengalihan isu aja gitu. Dan isu yang terbesarnya itunya hilang, itu lah begitu aja gitu. Ya begitulah kondisinya saat ini. Tapi yang jelas ya gue bangga jadi orang Indonesia, dan jangan sampai kita mau terpecah belah dikit-dikit. Kalau nggak pro dengan pemerintah bilang kadrun, dikit-dikit kalau yang nggak pro dengan pemerintah disebutnya anti Pancasila ya, kemudian teroris, radikal,
begitupun yang mendukung dengan Pak Jokowi disebutnya cebongers. Ya nggak masalah sebenarnya. Kalaupun misalkan ada yang berselisih pendapat, ada yang mendukung Jokowi silakan, ada yang nggak mendukung Jokowi silakan. Yang jelas perbedaan itu menjadi bumbu kehidupan ya tentunya, apalagi yang bernegara memiliki watak ya yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga aja saudara juga memiliki watak yang beda-beda, apalagi dalam satu negara yang memiliki banyak masyarakatnya. Yang jelas saling menghargai pendapat aja, jangan sampai saling menjatuhkan. Kalau dukung Jokowi ya silakan dukung Jokowi, kalau yang dia nggak dukung Jokowi silakan gitu. Nggak dukungnya, yang bertanya kan nggak dukungnya kenapa. Kalau misalkan ada yang nggak beres nih pemerintahnya, dikritik ya nggak masalah, memang kan kita negara demokrasi, dikritik aja, jangan baper gitu loh. Kemudian buzzer-buzzernya juga, ini yang paling gue kesal itu buzzer. Kadang Jokowi itu nggak bermasalah gitu, nggak bermasalah itu maksudnya ya nggak ngerespon itu sesuatu yang besar gitu. Kalau misalnya ada yang kritik dia, tapi buzzernya ini buzzernya kan banyak ke medianya tuh langsung ngincer ngomong kasar segala macam. Itu yang menurut gua jadi malah membenturkan antar masyarakat Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik lagi dah. Itu aja kali ya, gue seret banget nih. Gue mau lanjut perjalanan selanjutnya. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.